Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Irfan. Di sini saya akan memberi sedikit informasi mengenai permainan non-tradisional dan teknologi. Permainan non-tradisional secara definisi adalah permainan yang bukan turun-temurun atau diwariskan oleh leluhur. Permainan ini adalah permainan yang baru dan banyak mengandung inovasi di dalamnya, baik dari segi aturan permainan, jenis, serta alat yang diperlukan dalam permainan tersebut. Sedangkan permainan teknologi adalah permainan yang menggunakan mesin, listrik, atau baterai. Jadi dapat disimpulkan permainan non-tradisional dan teknologi adalah permainan yang bukan turun-temurun dan mengandung banyak inovasi yang didukung oleh mesin, listrik, ataupun baterai. Adapun contoh daripada permainan non-tradisional teknologi yaitu permainan Agar.io. Permainan ini merupakan permainan yang dibuat oleh developer game asal Brazil yang bernama Matheus Valadares. Permainan ini dirilis pada bulan April tahun 2015 dan saat ini sudah bisa dimainkan pada perangkat PC dan Android. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai cara bermain permainan tersebut. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara bermain permainan Agar.io ini. Pertama-tama kita unduh terlebih dahulu aplikasi atau permainan Agar.io ini di Play Store untuk perangkat Android. Selanjutnya jika sudah selesai diunduh, maka bisa langsung diinstal, dan jika sudah selesai kita bisa langsung membuka permainan tersebut. Nah, ini merupakan tampilan awal daripada game permainan Agar.io ini. Selanjutnya perlu diketahui bahwa permainan Agar.io ini merupakan permainan game online, sehingga perlu adanya koneksi agar bisa memainkannya. Selanjutnya saya akan mencoba mencontohkan. Pertama-tama kita masukkan dulu nama dari karakter kita. Saya contohkan dengan nama saya sendiri. Nah, untuk awalan kita dapat mengambil terlebih dahulu makanan-makanan kecil untuk menambah ukuran hingga ukuran sedang agar dapat memakan musuh yang lebih kecil dari kita. Nah, setelah kita dirasa sudah cukup untuk memakan musuh yang lebih tinggi atau lebih besar dari kita sudah bisa menggunakan fitur membelah diri dan juga memberikan beberapa makanan yang telah kita makan sebelumnya. Seperti yang kita lihat, kita hanya dapat memakan player yang memiliki ukuran lebih kecil daripada kita. Namun jika terdapat player yang lebih besar dari kita harus menghindarinya agar tidak dimakan oleh player tersebut. Di sini saya akan mencoba mencontohkan bagaimana cara menembak musuh dengan menggunakan fitur membelah diri. Kita perlu cari dulu lawan yang memiliki ukuran lebih kecil dari kita. Nah, berikut adalah cara memakan musuh dengan cara membelah diri kita. Selanjutnya kita dapat mencari musuh lain untuk memakannya atau memperbesar ukuran kita. Kita dapat memberikan kode dengan cara memberikan sedikit makanan kita kepada musuh. Jika musuh tersebut membalas, berarti musuh tersebut bisa dijadikan rekan oleh kita. Contoh kerjasama yang dapat dilakukan seperti berikut. Kita dapat memberikan makanan kepada teman kita yang sudah kita ajak agar memudahkan untuk memakan musuh yang memiliki ukuran lebih besar dari kita. Seperti yang bisa kita lihat, di sini saya akan mencoba memberikan gambaran bagaimana cara memanfaatkan kerjasama dengan player lain.
dengan cara kita memberikan sedikit makanan kita untuk memperbesar kawan kita, sehingga kawan kita dapat membelah diri untuk memakan musuh, lalu membagikan hasil makanan tersebut kepada kita kembali dengan cara menembakkan atau memencet tombol target di sebelah kanan. Kerjasama ini terbilang cukup menguntungkan karena dapat mempermudah kita untuk mendapatkan skor lebih banyak dan memiliki ukuran yang lebih besar secara instan. Nah, berikut adalah contoh dari menembak atau membelah diri untuk memakan musuh atau lawan kita, sehingga dapat mempermudah atau memperbanyak skor yang kita dapatkan dan memperbesar ukuran daripada karakter kita. Selanjutnya kita harus mewaspadai terhadap player yang memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari kita, sehingga jika kita termakan kita akan game over atau mati. Nah, seperti yang kita lihat. Baik, selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan tentang modifikasi permainan yang saya lakukan pada permainan Agar.io. Yang pertama yaitu dari segi waktu permainan, saya mengubahnya menjadi 2 menit. Lalu untuk jumlah pemain, yaitu saya menambahkan pemain secara offline, sehingga permainan ini dapat dilakukan secara offline dengan rekan maupun teman kita sendiri. Lalu selanjutnya untuk aturan permainannya yaitu dalam waktu 2 menit player yang memiliki skor lebih tinggi yang jadi pemenangnya. Lalu jika ada salah satu pemain yang termakan oleh player yang lebih besar skornya, maka pemain yang masih bertahan yang menjadi pemenangnya. Kelebihan dari modifikasi ini yaitu dapat dimainkan dengan rekan secara offline, sehingga menambah keseruan saat bermain. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan permainan non-tradisional dan teknologi dengan permainan Agar.io. Mohon maaf bila masih terdapat kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.